wabarakatuh. Nama saya Ausia Tufah, Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ushul Fikih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kias. Secara etimologi, kias berarti mengira-ngirakan atau menyamakan. Mengkiaskan berarti mengira-ngirakan atau menyamakan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, menurut ulama usul fikih, kias adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan ilat hukum. Dalam redaksi yang lain, kias adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nas hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nas hukum, sebab adanya persamaan dalam ilat hukumnya. Rukun dan syarat kias. Rukun atau unsur yang harus ada dalam kias itu ada 4. Yang pertama, asol. Asol atau asal yaitu sesuatu yang dinaskan hukumnya yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan atau mengkiaskan. Di dalam istilah usul fikih disebut asol atau makis alaih atau musyabbah bih. Asol sebagai rukun kias menurut sebagian usul fikih adalah nas-nas yang baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, bahkan Al-Ijma'. Karena berbicara kias adalah berbicara tentang sumber pokok. Maka syarat asol dalam kias adalah harus berasal dari nas Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma'. Yang kedua, far'u, far' atau cabang, yaitu sesuatu yang tidak dinaskan hukumnya, yang diserupakan atau dikiaskan. Di dalam istilah usul disebut al-far' atau al-makis atau al-musyabbah. Di dalam far'un atau cabang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Cabang tidak mempunyai hukum yang tersendiri. Ilat yang ada pada cabang harus sama dengan ilat yang ada pada asol. Cabang tidak lebih dahulu ada daripada asol. Hukum cabang harus sama dengan hukum asol. Yang ketiga, hukum asol. Hukum asol yaitu hukum syarak yang dinaskan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pula bagi cabang. Syarat dari hukum asol adalah yang pertama, hukum asol harus merupakan hukum syarak yang amaliyah. Hukum asol harus makul al-makna dalam arti pensyariatannya nasional. Hukum asol bukan hukum yang khusus. Dan terakhir, hukum asal harus tetap ada. Yang keempat, ilat, yaitu sebab yang menyambungkan pokok dengan cabangnya. Maka berbicara tentang ias akan lebih banyak berbicara tentang ilat hukum ini. Ilat adalah sesuatu atau sifat yang ada pada asal yang menjadi landasan atau sebab adanya hukum pada cabang-cabang, atau dengan kata lain, ilat adalah sesuatu sifat yang nyata dan tertentu yang bertalian dengan ada atau tidak ada hukum. Maka syarat ilat adalah yang pertama, harus merupakan sesuatu yang nyata dalam arti dapat diamati. Tanpa diketahui adanya ilat, kita tidak bisa mengkiaskan. Yang kedua, harus merupakan sifat yang tegas dan tertentu. Contoh penggunaan metode kias. Contohnya, ketika seorang mujtahid ingin mengetahui hukum yang terdapat pada bir, whisky, atau tuak. Kemudian, setelah seorang mujtahid merujuk kepada nas Al-Quran, ternyata tidak satupun nas yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. Maka untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh dengan cara kias, yakni mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, yaitu perbuatan minum khamar yang diharamkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi,
berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Zat yang memabukkan itulah yang menjadi penyebab diharamkannya khamar. Haramnya meminum khamar tersebut berdasarkan ilat hukumnya, yakni memabukkan. Maka setiap minuman yang terdapat di dalamnya yang ilatnya sama dengan khamar adalah hukumnya, maka minuman tersebut adalah haram. Dengan demikian, mujtahid tersebut telah menemukan hukum untuk bir, whisky atau tuak, yaitu sama dengan hukum khamar, karena ilat keduanya adalah sama. Kesamaan ilat antara kasus yang tidak ada nasnya dengan hukum yang ada nasnya menyebabkan adanya kesatuan hukum. Hanya itu yang sebatas